Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman. Saya dari kelas Tadris IPS 1 Universitas Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang bela negara dari yang telah disampaikan oleh Bapak Infanteri Ishak Sukarman dan juga yang telah diselenggarakan oleh HMJ Kating hari ini, dan cukup baik. Di sini materi pertama yakni negara. Apa itu negara? Negara adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan tunduk atau patuh pada aturan yang sama. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam negara, ada 4 unsur-unsur negara, yakni pertama adalah adanya daerah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas. Kedua, adanya rakyat yang menetap. Kemudian ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Kemudian keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Kemudian materi ketiga adalah bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan pada negaranya untuk melindungi dan mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Kemudian materi keempat adalah motivasi untuk membela negara. Motivasi untuk membela negara bukan karena undang-undang yang mewajibkannya, melainkan lebih mendasar lagi, karena ia mencintai bangsa dan negaranya. Kemudian materi kelima, yakni latar belakang pentingnya bela negara. Latar belakang dari pentingnya bela negara di sini diperlukan karena adanya ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya ancaman dari dalam negeri yakni korupsi, kemudian kemiskinan dan pengangguran masyarakat. Kemudian ancaman dari luar negeri seperti sabotase, inflasi maupun konflik-konflik lainnya, atau penjaraan alam Indonesia maupun wilayahnya. Kemudian materi ke-6 adalah bentuk ancaman. Selain dari ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ancaman juga dapat berbentuk, yakni ancaman militer, terus kemudian ancaman non militer. Untuk contohnya yang yang ancaman militer, apa pengertian ancaman militer? Ancamannya menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh dari ancaman militer yakni agresi dan invasi, kemudian blokade, kemudian spionase, seperti halnya para hacker yang ingin membobol situs-situs web di Indonesia. Kemudian sabotase, menyelundupkan senjata bom atau nuklir ke wilayah kita. Kemudian pemberontakan bersenjata, perang saudara antar KLP yang menggunakan senjata. Yang terakhir adalah aksi teror bersenjata oleh jaringan terorisme internasional. Kemudian ancaman non-militer. Apa itu ancaman non-militer? Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan non-senjata, yaitu kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi di dalam ancaman non-militer ini tidak ada yang menggunakan senjata, melainkan dengan jalur ekonomi seperti pengaruh ekonomi, kemudian adanya imigran gelap, narkotika, pencurian kekayaan alam, kemudian penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI.
Kemudian materi ke-8 yakni peran TNI. Peran TNI dalam pertahanan, keamanan dan dalam wilayah suatu negara di Indonesia itu menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI bertugas melaksanakan operasi militer untuk perang. Kemudian materi ke-9 yakni pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bela negara adalah karena pertama adanya ancaman, baik itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian sistem pertahanan keamanan di wilayah Indonesia merupakan salah satu komponen pertahanan, yakni Sishan Kamrata, yaitu masyarakat rakyat merupakan sebagai komponen cadangan apabila ada serangan dari dalam negeri, maka rakyat bisa dijadikan untuk sistem keamanan juga. Kemudian ketiga, globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, yang merupakan ancaman militer sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Jadi apabila kita memiliki suatu masalah dari dalam negeri, maka kita harus selalu waspada terhadap ancaman tersebut. Kemudian materi ke-10 yakni bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Seperti dijelaskan pada pasal 9 nomor 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai prajurit TNI, kemudian terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Materi ke-11 yakni tindakan nyata pelajar dalam usaha bela negara. Jadi di sini usaha dalam bela negara tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa juga, akan tetapi dapat dilakukan melalui pelajar, yakni seperti misalnya pertama tidak terlibat dengan narkoba, kedua kemudian tidak ikut tawuran, ketiga tidak ikut mabuk-mabukan, keempat tidak berbuat onar baik di sekolah maupun di lingkungan, kelima rajin belajar, keenam berprestasi, ketujuh membantu orang tua di rumah, ke-8 menghormati agama orang lain, dan terakhir adalah aktif dalam kegiatan remaja. Kemudian materi ke-12 adalah tujuan negara. Apa tujuan negara? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian materi ke-12 adalah sifat negara. Sifat negara ada 3, yakni sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencakup semua. Pertama adalah sifat memaksa. Hal ini berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal atau sah untuk memaksa warga negaranya agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat tercapai. Kemudian kedua adalah sifat monopoli. Sifat monopoli negara memiliki sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat, sehingga kegiatan yang menyangkut hak hidup orang banyak dimonopoli oleh negara. Dan yang terakhir adalah sifat mencakup semua. Semua peraturan, apa yang dimaksud mencakup semua dari sifat negara pada urutan terakhir ini adalah semua peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali.
Kemudian materi terakhir yakni fungsi negara. Pertama adalah melaksanakan penertiban dalam masyarakat. Kedua, melaksanakan pertahanan dan keamanan. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Keempat, yakni menegakkan keadilan. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.